Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Ahmad Rifki. Pada sore ini saya akan berbagi pengalaman seperti biasa, berbagi pengalaman dan ilmu ya yang saya ketahui, yang saya miliki. Kali ini mengenai tanaman tabu lampot atau tanaman buah, bibit buah yang berawal dari sambung sisip atau okulasi atau sambung pucuk, yang tanaman tersebut terbagi dari dua batang yang berbeda tadinya, atau dari dua tanaman yang berbeda, yang rootstocknya itu biasanya menggunakan biji lokal dan enteresnya biasanya menggunakan dari bibit-bibit unggulan atau bibit impor ya, atau bibit lokal yang sudah unggulan. Nah, di belakang saya ini ada beberapa bibit-bibit tabu lampot, klengkeng, alpukat juga ada. Kalau klengkeng ini hasil okulasi, dan kalau alpukatnya hasil sambung pucuk. Dan ininya saya di sini akan share ya pengalaman saya untuk pembuktian bahwasanya mengenai rootstock dan enteres itu seperti apa, dan perawatannya itu seperti apa. Soalnya beberapa teman atau orang yang datang ke tempat saya ini, mereka ada beberapa yang tidak tahu, ada yang tahu juga tapi belum terlalu paham. Jadi saya berpikir untuk membuat video ini, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman ataupun ada yang belum tahu. Di sini saya sifatnya hanya berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan nantinya mohon dikoreksi. Mungkin senior ataupun teman-teman yang sudah lama bergelut di bidang tabu lampot ataupun tanaman-tanaman seperti ini. Kalau saya pribadi jujur saja masih baru ya kalau di tabu lampot. Tapi karena saya hobi, saya jadi senang untuk mendalaminya. Oke, langsung saja ya seperti apa. Nah, di depan saya ini sudah ada tanaman kelengkeng merah, hasil okulasi. Jadi rootstock atau batang bawah ini yang dari biji, batang dari biji ini sampai sini itu biasanya lokal dan disambung dengan enteres ataupun mata tunas tadinya dari bibit unggulan. Bibit unggulannya di sini mata merah, kelengkeng merah. Ini kelengkeng merah ya. Kalau umur sudah tertebak lah, masih muda ini. Nah, saya ini hanya ingin membagi atau memberitahu teman-teman yang mungkin belum tahu, yang punya bibit kelengkeng ataupun semacamnya, bibit buahan yang punya, itu perlu diperhatikan perawatannya. Nah, di sini saya menjelaskan tunas ya, tunas yang tumbuh. Kita perhatikan tunas yang tumbuh. Untuk di video ini, ntar saya geser dulu ini tanaman alpukat. Oke. Nah, kita hanya mempertahankan atau membiarkan tunas yang tumbuh itu dari enteres ini ya, dari enteres ini, mulai dari sini sambungan ini sampai ke atas, itu yang perlu kita rawat atau yang perlu kita istilahnya dibiarkan untuk berkembang, karena itu sudah pasti tunas tersebut keluar sama dengan enteresnya, yaitu kelengkeng merah. Kalau di tanaman saya ini kelengkeng merah. Nah, kalau keluar tunas atau mata tunas bukan di enteres yang ini, dari sambungan ini ke sini, bukan dari sini, melainkan dari yang ini, rootstock atau batang bawahnya ini. Dari bawah ini ke sini, karena lokal
pasti kebanyakan ya pasti berbeda, kecuali biji ini dari lengkeng merah juga, mungkin agak warnanya sama merah, cuman kalau kualitas tetap pasti berbeda, biasanya seperti itu karena dari biji gitu kan. Intinya kualitas tidak menjamin ya, tidak menjamin, intinya tidak menjamin sama dengan yang ini, atau bisa berbeda varietas. Contohnya ini sengaja saya biarkan, itu bukan saya memang sengaja biarkan dalam arti saya biarkan suruh besar, enggak. Ini memang saya biarkan sampai keluar daunnya sudah kelihatan. Nah, nantinya memang akan saya share ke teman-teman yang belum tahu pembuktian seperti apa sih gitu kan. Nah, ini sengaja saya biarkan. Nah, kalau sini kelengkeng merah, yang ini yang entres ya, ini dahannya yang entres. Nah, tunas yang baru ini kan keluarnya bukan dari entres yang ini, tapi dari batang rootstock yang ini ya. Nah, kelihatan kan beda, walaupun ini di tengah-tengah masih terlihat jelas, bukan ngikut entres, tapi mengikuti rootstock atau batang bawah, otomatis lokal ya. Dan ternyata bijinya saya kurang mengetahui ini kelengkeng apa ya. Ini kurang mengetahui kelengkeng apa. Nah, pasti itu sudah berbeda dengan kelengkeng merah. Berbeda kan? Nah, seperti itu. Maka dari itu harus dibuang. Dan kualitasnya nggak menjamin. Varietasnya pun di sini berbeda. Jadi aneh ya kalau kita dirawat atau kita biarkan gitu kan. Karena di samping itu juga akan mengganggu pertumbuhan entres. Biasanya kalau kita membiarkan tanaman tunas-tunas yang menempel atau yang mulai tumbuh di rootstock, kita biarkan tumbuh, biasanya yang kalah entresnya. Itu sih baru dari pengalaman saya ya, nggak tahu kalau mungkin sudah ada yang berpengalaman bisa menjelaskan lebih detail. Kalau saya ya kalau dari pengalaman saya mengganggu. Contoh ini kelihatan subur yang rootstock bawah, begitu yang entresnya yang asli merahnya terlihatnya nggak ada tunas keluar, baru mata tunas kecil. Mana ya, terlihat nggak? Nah, itu mata tunas kecil keluar, tapi nggak tumbuh-tumbuh, tidak berkembang. Malahan yang ini yang berkembang duluan, padahal ukurannya tadinya sama. Sini mata tunasnya ukurannya sama dengan ini tadinya, tapi kalah, lebih unggulan yang ini. Nah, jadinya akan merusak ataupun bukan merusak, menghambat pertumbuhan kelengkeng varietas yang kita inginkan, seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita harus rajin membuang ya mata tunas. Kalau sudah ada terlihat mata tunas kecil, kita buang. Nah, contoh nih seperti ini ada mata tunas kecil, ini di kelengkeng merah juga. Nah, ini kita buang. Nah, kita petik dipotek aja ya. Tapi kalau ini saya rawat. Ini tuh, nah ini munculnya dari entres, bukan dari rootstock. Seperti itu. Terus ini ada tunas lagi keluar, nah di entres. Nah, ini dari entres ya, kelihatan udah ngikutin sambungannya sebelah sini. Kita rawat karena kan keluar kelengkeng merah nih kan, dahannya merah. Nah, kalau kayak gini tunas nih, ini nggak nyamin, kita buang seperti itu. Nah, ini ada lagi keluar tunas mana, aduh. Nah, ini ngikut entres ya, ini adalah kelengkeng mata lada, ini ngikut entres terlihat ngikut entres. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan saya buang karena sudah saya dokumentasikan. Nanti kalau ada yang bertanya kembali buktinya seperti apa, sudah ada ya.
Ini kalau posisinya seperti memang agak susah ini buangnya, saya harus tangan dua nih. Akan saya taruh dulu HP-nya. Nah, sudah saya buang. Karena posisinya susah, jadi agak memang seperti ini nih. Makanya lebih baik ketika sudah muncul tunas kecil saja, jangan sampai dibiarkan besar seperti punya saya tadi ini. Itu akan lebih mudah. Kalau sudah besar ya agak berkayu, lebih keras buangnya. Kalau tempat-tempat yang sempit seperti ini ya lebih terlihat susah. Oke, demikian ya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman. Kiranya ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, bisa silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang lebih paham, lebih mengerti ilmunya mengenai ini, bisa dibagikan atau share ke kita yang masih sedikit ilmu atau yang belum benar-benar memahami lah, masih awam lah ya. Karena saya di sini sifatnya berbagi, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe video saya, klik like, share ke teman-teman saya, betul bermanfaat. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.